Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai teks anekdot. Di dalam teks anekdot ini, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan struktur kebahasaan dari teks anekdot. 2. Siswa diharapkan mampu menciptakan atau membuat teks anekdot dengan menggunakan ide dan bahasa sendiri. Cara menyusun atau menciptakan sebuah teks anekdot. Untuk menciptakan atau membuat teks anekdot, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh anak-anak kami. Yang pertama, menentukan topik atau ide cerita. Jadi sebelum kita membuat sebuah cerita anekdot, kita tentukan apa topiknya, apa kira-kira ide ceritanya, dari mana kita ambil. Baru yang kedua, mencari bahan referensi. Bahan referensi ini yaitu bahan yang mendukung ide yang akan kita buat di dalam anekdot yang akan kita ciptakan. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan. Pesan apa yang kita mau sampaikan? Apakah di sana ada pesan moral? Apakah ada di sana pesan pembelajaran atau edukasi? Atau mungkinkah di sana ada pesan sosial yang harus kita sampaikan kepada pembaca? Baru yang keempat, menentukan unsur kelucuan atau kekonyolan atau kejengkelan yang akan kita buat di dalam teks anekdot tersebut. Apa kelucuannya? Dan mengkritik siapa cerita itu? Yang berikutnya, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks. Alur itu adalah jalan cerita atau rangkaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Jadi kita tentukan alurnya, apakah kita menggunakan alur maju atau alur mundur. Yang berikutnya, yang terakhir, mengembangkan teks anekdot berdasarkan struktur teks. Di pembelajaran sebelumnya sudah kita bicarakan ada beberapa struktur teks, ada yang disebut dengan abstraksi, ada krisis, ada koda, ada 5. Jadi dikembangkan menurut kelima struktur teks tersebut. Kalau teks anekdot itu sudah kita buat, sudah kita bentuk, sekarang bagaimana kita menceritakan isi teks anekdot tersebut? Untuk menceritakan teks anekdot atau cerita lucu kepada orang lain, ada hal-hal yang harus kita perhatikan atau ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. 1. Membaca secara berulang-ulang cerita yang akan diceritakan. Kenapa kita harus membacanya? Supaya cerita yang mau kita ceritakan itu jangan ada yang tumpang tindih atau tidak nyambung, tetapi harus dia sinkron atau sistematis atau teratur. Jadi perlu kita membaca secara berulang-ulang supaya kita paham betul seperti apa ceritanya dan bagaimana jalan ceritanya. Yang kedua, mencatat orang yang terlibat dalam cerita. Jangan kita ceritakan seseorang tapi tidak kita buat namanya, atau namanya itu kita lupa. Jadi harus kita catat, mana tahu ada nama yang mirip. Jadi supaya tidak jadi salah nanti pemahamannya, harus tepat penggunaan nama. Yang ketiga, mencatat tempat kejadian yang terdapat di dalam cerita. Di mana cerita itu kejadiannya? Apakah di kantor polisi, di kampus, atau di pengadilan, atau di mana saja, harus dijelaskan. Yang keempat, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok cerita. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, hal terpentingnya atau gagasan pokoknya itu jangan sampai terlupakan. Itu yang paling perlu. Yang kelima, menuliskan kembali cerita dengan menggunakan bahasa sendiri.
Jadi kalau kita sudah mampu menulisnya atau menceritakannya dengan bahasa sendiri, berarti pemahaman kita terhadap isi cerita sudah benar-benar. Jadi tidak ada lagi yang saling tumpang tindih atau ada yang ditambah-tambah atau dikurangi, padahal yang dikurangi itu adalah hal yang paling urgen atau paling penting. Dan yang terakhir, membaca ulang hasil tulisan yang telah ditulis. Kenapa harus kita membaca ulang? Mana tahu ada di sana kalimat-kalimat penulisan yang salah, pengetikan yang salah, atau misalnya tokoh yang salah. Itu perlunya kita membaca ulang kembali apa yang sudah kita tuliskan. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran teks anekdot, dan harapan ibu, anak-anak kami bisa juga nanti lebih kreatif membuat satu cerita yang masuk di akal walaupun itu rekayasa, tapi bisa menjadi sebuah sarana hiburan kepada orang lain. Sampai di sini pertemuan kita lanjutkan untuk materi berikutnya di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa jaga kesehatan dan stay at home. Thank you.